Cerita kali ini aku angkat dari sebuah kisah nyata dari temanku, sebut saja namanya Rika. Cerita 20 tahun yang lalu ketika Rika berumur 10 tahun. Pada saat itu adalah hari dimana Rika berbahagia karena kenaikan kelas. Dan sang kakek pun memberikan sebuah hadiah yang menurut sang kakek Rika akan sangat bahagia menerimanya. Saat Rika membuka kadonya, awalnya Rika senang, tapi setelah dia membalik, ternyata itu adalah sebuah kado boneka anak kecil setinggi lutut Rika, berwarna pucat, bermata biru, berambut pirang, dengan senyum yang sangat menyeramkan. Dan pakaiannya pun berpakaian ala Eropa. Rika pun bertanya kepada sang kakek, "Kek, kenapa Rika? Kamu gak suka ya boneka yang kakek kasih?" "Oh bukan gitu kek, bagus kok bonekanya, cantik. Cuma kakek dapat aja boneka kayak gini, emang ada ya di daerah kita di Indonesia ini kayak boneka gaya barat kayak gini?" "Oh itu kakek dapat dari teman kakek. Kebetulan teman kakek itu udah nggak ada, udah meninggal, dan barang-barangnya pun mau diungsikan. Ya kakek pikir boneka secantik ini ya sayang kalau dikasih ke orang lain, mendingan kakek ambil. Dan kebetulan kan kamu mau naik kelas, kamu dengan nilai bagus kamu, jadi ya kakek mau ngasih hadiah ini ke kamu." "Oh gitu ya kek. Iya kek, bagus kok, makasih ya kek ya." "Ah iya." Lalu Rika pun membawa boneka itu ke kamarnya. Sampai di kamar, dia pun memperhatikan boneka itu. Bonekanya cantik, bagus, seperti tidak tersentuh oleh tangan manapun. Sepertinya boneka ini hanya dipajang selama bertahun-tahun. Bahkan tidak ada debu satupun di dalam tubuh boneka itu. Rambutnya pun terurai dengan indahnya, berwarna ikal, keemasan. Ada pita di sebelah kanan kirinya, matanya biru, kulitnya pucat. Bahkan gaya pakaiannya pun di dalam boneka itu bagus, seperti gaya ala barat zaman tahun berapa abad sebelumnya, seperti gaya kuno. Dan boneka itu pun mempunyai sesuatu hal yang membuat Rika sebenarnya tidak nyaman dilihat. Senyumnya itu loh, tipis dan cukup menyeramkan buat Rika. Bukan boneka lucu yang biasa dia lihat di toko boneka. Akhirnya Rika pun memutuskan untuk menyimpan boneka itu dalam lemari pakaian. Sepertinya itu bukan boneka yang layak buat diajak tidur pada malam hari. Menurut Rika seperti itu. Hingga pagi hari, saat ibunya Rika membangunkan, Rika pun kaget. Karena si ibu bilang, "Ya ampun, kamu tuh ya segitu cintanya sama boneka kakek yang kakek kasih, sampai kamu peluk-peluk begitu." Hah? Rika pun melihat, menyadari sebelah kirinya. Ternyata dia memeluk boneka itu. "Loh kok bu bisa ada di sini sih?" "Ya kan kamu sendiri yang megang, ibu mana tahu ada di tangan kamu." Tapi Rika ingat banget kalau boneka itu Rika simpan dalam lemari pakaian. Kok tiba-tiba ada di sini? Lalu si ibu pun cuma menepuk pundak Rika. "Udah gak apa-apa, berarti kamu senang apa yang kakek kasih, ya?" Rika pun hanya tersenyum kecil. Lalu dia pun memandang boneka itu. Dan segera dia menyimpan lagi dalam lemari. Kali ini dia sengaja menaruhnya di dalam lemari kaca, supaya dia bisa awasin kalau tiba-tiba boneka itu memang berpindah ke dalam
pelukan dia lagi. Hari demi hari berkelanjutan selalu terjadi seperti itu. Lagi-lagi boneka itu ada dalam pelukan Rika. Rika pun bingung. Siapa yang memindahkan boneka itu ke dalam tempat tidurnya? Gak mungkin lah sebuah boneka, benda mati, bisa berjalan sendiri untuk mendatangi tempat tidur di luar nalar. Dan bagi Rika pada saat itu, yang hanya seorang bocah, berpikir tidak ada hal-hal yang aneh dengan itu. Tapi perasaan tidak nyaman selalu merangkul Rika. Karena setiap boneka itu dia pandang seperti ada kontak balik, seperti ada suasana yang membuat Rika seperti diajak berbicara, seperti ada komunikasi tersendiri dengan boneka itu. Awalnya Rika sempat menanyakan kepada sang kakek, boneka ini apakah benar milik dari teman sang kakek atau mungkin milik siapa gitu. Tapi karena kebetulan waktu itu sang kakek sudah kembali bekerja dan tidak bisa menemui Rika, akhirnya Rika hanya berpikir sendiri walaupun dia sudah banyak sekali mengadu kepada orang tuanya. Namun kembali lagi orang tuanya berpikir nalar. Hanya halusinasi Rika saja, sebenarnya Rika mungkin yang memang membawa boneka itu tidur. Hingga suatu ketika tetangganya Rika yang bernama Lili, seorang bocah berumur sekitar 5 tahun, datang bermain ke rumahnya. Dan tanpa sengaja Lili pun pergi ke kamar Rika. Tiba-tiba dia berteriak kepada Rika, "Kak, itu ada boneka di kamar kakak ya?" "Hah? Iya, kenapa? Bonekanya cantik, aku mau." "Kamu mau?" "Iya." "Ya udah, ambil Gi." Dengan perasaan senang, Rika pun memberikan boneka itu kepada Lili. Karena pikirannya Rika pada saat itu, akhirnya aku bisa terbebas dari boneka itu. Lalu dia pun memberikan boneka itu kepada Lili. Dan Lili pun segera dengan gembiranya membawa pulang boneka itu. Dan benar sekali, kemana-mana boneka itu selalu dibawa oleh Lili. Sampai tidur, sampai ke makan, sampai berjalan-jalan, semuanya diajak main boneka itu. Hingga sang ibu bilang kepada Rika, "Duh, makasih ya nak Rika ya, si Lili jadi happy gitu loh, jadi seneng karena dikasih boneka begitu kan." Terus Rika sempat berpikir, "Iya bu, ya tante," segala macam. Dalam satu waktu memang Rika pengen lepas dari boneka itu, karena boneka itu membuat dia tidak nyaman gitu. Lalu hingga suatu ketika lagi Rika mendengar kabar yang kurang baik. Kabar yang sangat mengenaskan, kabar yang sangat menyedihkan. Dia mendengar bahwa Lili meninggal karena kecelakaan. Dan kembali lagi dia meninggal secara tragis, berlumuran darah bersama boneka itu. Tapi anehnya, menurut kata orang, boneka itu bersih tanpa ada satupun bercak darah di dalam boneka itu. Rika pun berpikir, loh kok bisa ya? Pastikan harusnya kena ya, sedikit bercak atau apa atau rusak, karena bagaimanapun kecelakaan itu merenggut nyawa. Tapi ternyata boneka itu aman-aman saja. Hingga pada saat Rika menghadiri pemakaman Lili, dia pun melihat dengan jelas boneka itu dibawa ke dalam peti, dimasukkan ke dalam peti bersama dengan jenazah Lili. Rika memandang boneka itu. Seketika dia melihat seperti boneka itu berkedip sendiri. Berkedip lagi. Dan senyumnya kayak semakin lebar. Tidak seperti biasanya. Rika berpikir, ini cuma halusinasi aja. Gak mungkin boneka itu bisa meremelek, bisa senyum, bisa
tiba-tiba lebih lebar lagi ketawa. Enggak, ini cuma halusinasi aja. Lalu setelah pulang dari pemakaman, sampai di kamar, kembali lagi Rika dikejutkan oleh sesuatu. Dia melihat boneka itu sedang duduk di atas ranjangnya, tertawa melihat dia. Tertawa, bukan tersenyum lagi, tapi tertawa. Segera Rika pergi ke kamar orang tuanya untuk memanggil kedua orang tuanya untuk melihat kejadian apa yang ada di kamarnya. Dan orang tuanya pun berpikir, itu cuma halusinasi kamu, gak mungkin boneka itu ada dalam kamar kamu. Coba dilihat lagi. Pokoknya Rika gak mau tidur di kamar sendirian. Rika mau tidur di kamar mama, di kamar ibu dan bapak. Akhirnya Rika pun memutuskan untuk malam itu tidur di kamar orang tuanya. Itu pun Rika tidak bisa tidur, saking takutnya. Lalu keesokan harinya tiba-tiba Rika dipanggil oleh ibunya. Rika, sini kamu. Ya bu, kenapa? Ini kenapa ada boneka si Lili ada di sini? Seketika Rika pun kaget dan segera menuruni tangga rumahnya. Dia melihat boneka itu duduk mematung di sofa ruang tamu mereka. Rika pun memandang boneka itu. Tadinya ada di kamar, sekarang ada di sofa ruang tamu. Dan sepertinya boneka itu seperti meledek dia gitu. Karena tidak ada satupun di rumah itu yang percaya bahwa boneka itu sebenarnya bisa bergerak sendiri ternyata. Menurut Rika seperti itu. Rika pun bilang kepada sang ibu, Bu, tadi malam itu benar boneka ini ada di kamar Rika. Makanya Rika gak mau tidur sendiri. Enggak, pasti kamu yang ngambil boneka itu dari petinya Lili. Kamu kok gitu banget sih? Ya ampun bu, beneran Rika gak nyentuh apa-apa. Lalu dengan kesalnya Rika melihat boneka itu. Dan ternyata boneka itu pun sedang menatap wajahnya sambil tersenyum lebar. Seketika ibunya pun menyuruh Rika untuk mengembalikan boneka itu kepada ibunya Lili. Tapi Rika tidak mau menyentuh boneka itu sama sekali. Dia berpikir apabila dia menyentuhnya, boneka itu akan ikut selamanya dengan dia dan tidak bisa terlepas dari boneka itu. Pokoknya Rika gak mau boneka itu ada di sini. Yaudah, kamu kembalikan saja ke ibunya. Bagaimanapun kamu sudah ngambil. Karena dipaksa, akhirnya Rika mengembalikan boneka itu ke ibunya Lili. Dan sang ibu kaget setengah mati. Kenapa boneka itu bisa ada di Rika? Sedangkan dengan jelas bahwa boneka itu sudah dimasukkan ke dalam peti bersama Lili. Sungguh aneh sekali. Kenapa boneka itu bisa ngikutin Rika sampai ke rumahnya? Bahkan sampai sekarang Rika punya disalahkan, terkesan mengambil boneka itu dari peti. Ini udah gak benar. Akhirnya Rika pun membuang boneka itu ke tempat sampah di depan rumahnya. Karena sang ibu tidak mau mengambil boneka itu. Sang ibunya Lili tidak mau mengambil karena dianggapnya itu sebagai kenangan anaknya dan dia masih terluka dengan kejadian itu. Pada saat Rika membuang boneka itu ke tempat sampah, dia berpikir, sudah ya, kamu jangan ngikutin aku lagi. Lalu dia pun kembali ke dalam rumahnya. Pada malam hari, tiba-tiba dia merasakan ada yang mengganjal di kakinya. Apa sih ini, ada yang megangin kaki? Dia pun terbangun dari tidurnya. Saat dia melihat kakinya, si boneka itu sedang ada di atas kakinya, duduk tersenyum lagi memandang dia. Seketika Rika pun teriak sekeras-kerasnya dan sang ibu pun masuk ke dalam kamarnya. Sambil berusaha membangunkan Rika. Ternyata Rika cuma mimpi. Kamu kenapa teriak-teriak? Kamu mimpi buruk ya? Enggak bu, tadi boneka itu ada di kaki Rika. Gak mungkin, gak ada siapa-siapa, gak ada apa-apa di sini. Kamu tuh cuma mimpi. Ada bu, ada di kaki Rika. Gak mungkin. Kamu lihat sekarang ada apa enggak?
Gak ada. Gak ada satupun boneka di kakinya. Udah, kamu tidur lagi. Lalu Rika pun kembali tertidur. Walaupun malam itu dia sangat gelisah dengan apa yang dia lihat. Hingga pagi-paginya, lagi-lagi boneka itu ada di pelukan dia. Ada dan ada lagi. Itu berlangsung terus-terusan hingga Rika merasa ini udah gak benar. Tapi tidak ada satupun orang yang percaya dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia terjadi dengan hidup dia. Hingga akhirnya Rika pun memutuskan untuk berusaha untuk bersikap biasa saja, menganggap apabila benar boneka itu mengikuti dia, ya sudah, biarkan saja. Toh dia tidak mencelakakan, dia tidak melukai diriku, tidak melukai keluargaku. Pada saat Rika ke sekolah, pada saat di kantin, salah satu temannya memanggil dia. Rika, sini deh. Kenapa sih? Enggak, udah sini. Lo ikut gue deh ke kelas. Lo harus lihat. Kenapa? Rika pun segera untuk pergi ke dalam kelasnya. Lo bawa boneka ya ke dalam sekolah, ke sekolah, ke kelas. Kaget bukan main Rika melihat boneka itu sedang duduk di atas mejanya, tertawa melihat dia. Enggak kok, gue nggak bawa. Lah ini ngapain dia ada di sini? Kan kamu kan yang bawa kan? Enggak. Tapi tiba-tiba salah satu temannya bilang, tapi cantik ya bonekanya. Aku mau. Rika pun memandang wajah temannya itu. Kenapa omongannya sama dengan persis saat Lily meminta boneka itu. Lalu dengan senang hati Rika pun memberikan boneka itu kepada temannya. Ya udah, ambil aja. Gue juga nggak butuh. Bener ya, gue ambil. Makasih ya Kak ya. Pada saat temannya menggendong boneka itu, memeluk boneka itu, lagi-lagi Rika melihat kejadian aneh. Dia melihat tangan boneka itu mencengkram dengan keras baju temannya. Sambil tertawa melihat dia.